Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuniati Nurwahidah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Temuguru Kabupaten Banyuwangi. Saya di sini tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Sucipto. Beliau merupakan guru kelas 6 dari SDN 2 Temuguru. Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi kita kali ini akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Nggih. Percakapan ini memiliki tujuan untuk melihat kesiapan Bapak Sucipto nanti ketika akan melakukan observasi di kelas. Ya Bu. Jadi percakapan ini untuk melihat bagaimana kesiapan Bapak, rencana pembelajarannya, kemudian metode yang digunakan ataupun media yang akan digunakan ketika nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Jadi sebelum Bapak Sucipto melakukan observasi nanti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak Sucipto. Sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai ketika pembelajaran di kelas nanti seperti apa Pak? Tujuan pembelajarannya yaitu anak dapat menghitung pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Jadi tujuannya yaitu anak bisa menghitung pembagian pecahan pembagian pecahan bilangan bilangan pecahan dengan bilangan asli. Kemudian area pengembangan yang hendak Bapak capai itu area pengembangan yang seperti apa Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu supaya anak dapat menghitung dengan benar, dengan tepat, dan dengan cepat, dan tidak membebani. Yang keterampilannya anak dapat menghitung sambil bermain, sambil berjualan atau yang lain. Jadi diterapkan dalam dunia nyata nyatanya. Jadi ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dalam pembelajaran tentunya Bapak Sucipto sudah membuat sebuah rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan itu seperti apa? Mungkin strateginya bagaimana, metode atau modelnya seperti apa gitu Pak? Iya. Strategi dan model pembelajaran yang ingin saya terapkan nanti yaitu sistem pembelajaran secara kelompok dan kolaboratif. Dan modelnya yaitu dengan sistem belajar kelompok nanti penerapannya. Sedangkan metode yang akan saya gunakan nanti insya Allah saya mau menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi intinya nanti anak-anak ketika pembelajaran itu berlangsung dibuat kelompok-kelompok kecil mereka saling bekerja sama antara satu kelompok dengan kelompok lain dan juga bekerja sama dalam satu kelompok tersebut. Di dalam pembelajaran tentunya Pak Cep itu juga membutuhkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan itu seperti apa Pak? Ya, media pembelajaran yang sering saya gunakan, saya menggunakan LCD proyektor dan LKPD untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti Bapak akan menayangkan menayangkan video-video atau pembelajaran supaya anak-anak itu lebih tertarik gitu ya Pak Kemudian ini Pak, kira-kira kapan Bapak itu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya,
mungkin kira-kira hari Senin lah, jam pertama dan jam kedua, insya Allah itu pas waktunya pembelajaran matematika. Ya. Jadi besok hari Senin ya, hari Ya. Senin jam pertama dan kedua kita akan melakukan supervisi kelas di sini pas jam matematika ya, jam pertama dan jam kedua. Baiklah Pak Cep, jadi intinya ketika nanti kita pada saat supervisi kelas, pada saat saya mengobservasi Bapak, saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Bapak juga nanti ya. Nah, nanti setelah observasi juga ada pasca observasi Pak Cip ya. Pada saat pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh Ibu PP kita yaitu Ibu Budi Rahayu. Betul apa nggih Pak? Betul. Nah, terima kasih Pak Cip. Tetapi sebelum diakhiri masih ada satu pertanyaan ini Pak. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oh ya, dari hasil percakapan kita kali ini, insya Allah saya lebih siap, lebih untuk menata, untuk mempersiapkan pasca adanya observasi itu. Jadi intinya dengan adanya percakapan ini ya, Bapak sudah menyiapkan segala sesuatunya nanti ketika nanti pada saat supervisi ya. Jadi entah itu RFPP-nya, metodenya, kemudian medianya sudah disiapkan mulai sekarang ya. Dan itu semua memang diperlukan untuk kebutuhan murid. Jadi ujung-ujungnya semua adalah untuk kebutuhan murid. Terima kasih Pak Cep atas waktunya, dan saya kira kita nanti akan bertemu lagi pada hari Senin jam pertama dan kedua pada saat observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semua kelas mohon dipimpin. Siap di tempat duduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin tahu siapa yang tidak masuk hari ini. Tolong yang saya panggil menyebut nama-nama Allah. Agustina, Yamali, Apriando Lingga, Janul, Dinda Agustina, Ya Rohim, yang Maha Pengasih, Dini Titik, Ya Bari, Devi Anggraini, Ya Rahman, yang Maha Pemula, Ferdinand, Ya Kudus, Fadriasannya, mana? Kopi Datur, Indah Kristiani, ya salah. Putra, Nabila Jalon, Natasha Gendis,
Firlu, Saladin. Putri Nabila, Ya Hakim. Rabi Putra. Mana? Kita masuk. Rahmatillah, Mahesa, Ya Jabar, Prisilia, Ya Mahmud. Reza Diansa, Ya Kota Alia. Siti, Ya Karim. Sakila, Ya Muhaimin. Alhamdulillah sambil kita absen kita dapat menyebutkan nama-nama besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mengawali pelajaran. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, karena menyongsong Hari Merdeka, mari kita bernyanyi bersama untuk menambah semangat kemerdekaan. Nyanyi lagu apa? Bulan Agustus Hari Merdeka. Ayo, kita sambil berdiri, sambil tepuk tangan. Saya mulai dari hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ya baiklah, terima kasih. Semoga dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus atau Hari Merdeka menambah semangat kita, cinta patriotisme, menambah rasa kebangsaan kita. Ya, baiklah, supaya kita lebih konsentrasi, mari kita berkonsentrasi dahulu supaya pikiran kita fokus pada belajar. Coba kita mengangkat satu jari, tangan kanan, jangan tangan kiri, tangan kanan. Nah, bagus. Saya akan menunjuk sesuai yang saya ucapkan. Kamu tirukan ya. Saya akan menunjuk hidung. Loh, tapi hidung. Tandanya belum konsen. Kita ulangi lagi. Kita akan menunjuk mata. Nah, masih ada yang menunjuk apa? Tidak. Tidak sih. Ya. Nah, kita ulangi sekali lagi. Supaya konsentrasi, kita menunjuk dagu. Nah, masih ada yang megang pipi. Dagu mana dagu? Nah, yang pipi dagu ya. Bukan ini pipi. Kita menunjuk telinga. Nah, alhamdulillah sudah konsentrasi semuanya. Ya, kita sudah konsentrasi. Mari kita mengawali pelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita kali ini mau mempelajari yaitu pecahan, pembagian pecahan dengan bilangan bulat, bilangan asli dan bilangan asli. Tujuannya yaitu supaya kalian nanti mampu menghitung pecahan itu atau bilangan asli dibagi dengan bilangan pecahan. Tujuannya supaya kalian paham, dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membagi sesuatu. Misalnya kalian punya semangka, dapat membagi dengan penghitungan ini, membagi air dalam satu botol menjadi beberapa gelas. Ya, baiklah. Untuk mengawali pelajaran, mari kita saksikan video
kita kali ini. Ya, perhatikan. Perhatikan ya, sama perhatikan. Dengan bilangan asli serta menghitung hasil pembagian dan pembagian tersebut, dan juga membuat pecahan menjadi desimal serta membandingkan dan membuatkan bilangan desimal atau semuanya digunakan koma. Materi ini akan kita pelajari dalam 3 pertemuan, yaitu pertemuan 1, pembagian pecahan dengan bilangan asli. Pertemuan 2, pembagian bilangan asli dengan pecahan. Pertemuan 3, latihan. Mari kita mulai. Pertemuan 1, pembagian pecahan dengan bilangan asli. Pada pertemuan ini, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan untuk mencari banyaknya akhir yang ada di masing-masing kelas. Jika sejumlah akhir tertentu ditularkan ke dalam sejumlah kelas yang berbeda. Mari kita pelajari pembagian pecahan dengan bilangan asli. Permasalahan, Anda memiliki sebuah botol air minum. Botol tersebut berisi air sebanyak 1 liter. Anda akan membagi air tersebut ke dalam beberapa secara berapa? Betul Anda untuk menentukan berapa banyak air yang dituang ke dalam masing-masing gelas. A. Anda ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam gelas. Berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? B. Jika botol Anda berisi 1/2 liter air dan Anda ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas, berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? C. Jika botol Anda berisi 1/3 liter air dan Anda ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas, berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Eksplorasi 1.3. Ayo bereksplorasi. Perhatikan kembali permasalahan tersebut. Ayo membantu Anda untuk menghitung banyak air di dalam masing-masing gelas. A. Anda ingin menuangkan air tersebut secara merata di dalam 3 gelas. Banyak air di dalam botol adalah titik-titik-titik liter. Misalnya, 1 liter air di dalam botol digambarkan 1 kotak penuh. Air akan dituangkan ke dalam titik-titik-titik buah gelas. Gambarlah atau maksudlah bagian yang menunjukkan bagian air di setiap gelas. Banyak air di dalam setiap gelas adalah titik-titik-titik liter. Jawabannya adalah pada pecahan terdapat juga operasi pembagian. Seperti pada bilangan bulat, kita mulai dari pembagian pecahan dengan bilangan asli. Perhatikan bagian A. 1 liter air dituangkan di dalam 3 gelas secara merata. Artinya, air di dalam botol dibagi secara adil ke dalam 3 gelas. 1/3 di gelas 1, 1/3 di gelas 2, dan 1/3 di gelas 3. Diperoleh setiap bagian bernilai 1/3. Jadi, setiap gelas akan berisi 1/3 liter air. Berikutnya B. Anda ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Banyak air di dalam botol adalah titik-titik liter. Misalnya, 1 liter air di dalam botol digambarkan 1 kotak penuh. Gambarlah atau hasillah bagian yang menunjukkan banyak air di dalam botol. Air akan dituangkan di dalam titik-titik buah gelas. Gambarlah atau hasillah bagian yang menunjukkan bagian air di masing-masing gelas.
banyak air di dalam setiap gelas adalah titik-titik gelas. Jawabannya adalah pada bagian B, 1/2 liter air dibagi rata ke dalam 3 gelas yang berbeda. Diperoleh setiap bagian bernilai 1/6. Jadi, setiap gelas akan terisi 1/6 liter air. Berikutnya, C. Adel ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Banyak air di dalam botol adalah titik-titik diberikan. Misalkan, 1 liter air di dalam botol didapatkan 1 kotak penuh. Dan berulang atau hasilnya, bagian yang menunjukkan banyak air di dalam botol. Air akan dituangkan ke dalam titik-titik buah gelas. Dan berulang atau hasilnya, bagian yang menunjukkan bagian air di masing-masing gelas. Banyak air di dalam gelas adalah titik-titik bagian. Diskusikan bagaimana cara kalian menemukan hasilnya. Jawabannya adalah pada bagian C, liter air dibagi rata ke dalam 3 gelas yang berbeda. Diperoleh setiap bagian bernilai 1/9. Jadi, setiap gelas akan terisi 1/9 liter air. Apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana menemukan hasil pembagiannya? Dari eksplorasi bagian A, B, dan C, setelah membagi pecahannya menjadi beberapa bagian, bagiannya terdapat banyak, tetapi nilainya menjadi kecil, tergantung dari faktor pembagiannya. Diperoleh nomornya 1/2 dibagi 3 berarti membagi 1/2 menjadi 3 bagian, sehingga setiap bagiannya menjadi bernilai 1/6, sehingga dapat ditulis ya 1/2 dibagi 3 sama dengan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Selanjutnya, intuisi dilakukan. Diingat kembali pelajaran sebelumnya. 1 dibagi B sama dengan 1/B. 3 dibagi 3 berarti membagi 1/3 menjadi 3 bagian. 1/3 dibagi 3 berarti membagi 1/3 menjadi 3 bagian. Setiap bagiannya bernilai 1/9. Jadi dapat dituliskan 1/3 dibagi 3 sama dengan 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9. Jika 1 bagian dibagi 3 sama rata, kalian mendapatkan 3 bagian yang sama besar yang masing-masing bernilai 1/3. Jika setiap bagian tadi kalian bagi lagi menjadi 3 bagian, kalian mendapatkan bagian yang lebih banyak, yaitu 9 bagian. Setiap bagiannya bernilai 1/9. Dengan demikian, untuk pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat dituliskan 1/A dibagi B sama dengan 1/A dikali 1/B. Tahukah kalian, membagi pecahan dengan bilangan asli berarti membagi pecahan menjadi beberapa bagian sebanyak bilangan aslinya. Hasil pembagiannya menunjukkan nilai setiap bagian. Ayo berpikir kritis. Ricky menyelesaikan pembagian pecahan dengan cara berikut. 4/3 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2/3 sama dengan 2/3. Apakah cara yang dilakukan ini tepat? Diskusikan dengan teman kalian. Selanjutnya, ayo berpikir kreatif. Buatlah sebuah cerita atau masalah lain yang menyatakan 1/3 dibagi 2.
tersebut pada kepribadian masing-masing. Dan ketika pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, baiklah. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pecahan tadi? Kalau kita mempunyai air 1 botol isinya 1 liter, kita bagi 2, masukkan ke 2 gelas, masing-masing gelas isinya berapa liter? Air 1 botol isinya 1 liter. Kalau kita masukkan ke 2 gelas, 1 gelas isinya berapa liter? 5 mili. Yang lain 1 liter air dalam botol. Kan dua air minum toh. Nah, ini 1 liter. Dimasukkan ke dalam gelas. 2 gelas. Masing-masing gelas isinya berapa liter? Ayo, 1 liter dibagi menjadi 2. Ada berapa liter? Kalau 1 botol air ternyata 1 liter dibagi sesuai dengan video yang kita lihat tadi. Ada yang tahu? Oh ya bagus, 1/2, 1/2 karena 1 liter dibagi menjadi 2 gelas. Masing-masing gelas isinya 1/2. Kita lihat. Berarti dapat ditulis menjadi sebuah kalimat matematika 1 liter dibagi berapa? Dibagi 2. Bisa ditulis dengan menggunakan kalimat matematikanya 1/1 dibagi berapa? 2/1. Pembagian dalam kalimat matematika bisa ditulis dengan perkalian. Perkaliannya dibagi 1/1 kali 1/2. Jadi 1 kali 1, 1 kali 2. Nah, jadi jawabannya adalah 1/2 atau seterusnya. Sudah digambarkan juga di sana tadi 1 botol berisi 1 liter dimasukkan ke dalam 3 gelas. Jangan lupa dimasukkan ke dalam 3 gelas. Masing-masing gelas mendapat berapa bagian? Berapa? Ya, 1/3. Coba Putri Nabila bisa menuliskan kalimat matematikanya. Tulis 1 dibagi 3.
lanjutkan kita lihat di video kali ini bagaimana cara membagi bilangan asli dengan atau bilangan pecahan dengan bilangan asli. Mana ada di video? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara membagi bilangan bulat dengan pecahan dan juga sebaliknya membagi pecahan dengan bilangan bulat. Ini adalah versi update dari video sebelumnya. Kali ini kita akan berikan penjelasan yang lebih detail dan contoh soal yang lebih banyak. Kita akan membahas 6 buah contoh soal. 3 contoh soal yang pertama membagi bilangan bulat dengan pecahan biasa dan juga sebaliknya membagi pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kemudian 3 contoh soal berikutnya membagi bilangan bulat dengan pecahan campuran dan juga sebaliknya membagi pecahan campuran dengan bilangan bulat. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, 3 dibagi 1/4. Bilangan bulat dibagi pecahan biasa. Kalau pada perkalian, misalkan 3 dikali 1/4 sama dengan. Kalau pada perkalian, kita bisa langsung mengalikan 3 kali 1, kita peroleh 3, kemudian bikin per 4. Untuk perkalian, kita bisa langsung mengkalikan bilangan bulat dengan pembilang dari pecahan. Atau bisa juga bilangan bulatnya kita jadikan pecahan biasa. Kita bikin per 1 sama dengan. Kemudian kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 kali 1 kita peroleh 3. Kemudian yang di bawah 1 kali 4, 4. Hasilnya sama. Jadi kita boleh pilih, boleh cara pertama, boleh cara kedua. Tapi untuk pembagian, kakak benar-benar menyarankan bilangan bulat ini ubah menjadi pecahan biasa. Sementara untuk yang pecahan biasa tetap langsung kita pindahkan. Ini bilangan bulat kita ubah menjadi pecahan biasa, kita bikin per 1. Sini 3 per 1. Kemudian dibagi, ini 1/4 pecahan biasa, langsung kita pindahkan. 1/4 sama dengan. Langkah selanjutnya, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. 3 per 1 dikali. Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan sesudahnya, ya ini kita balik. 1/4 kita balik menjadi 4 per 1 sama dengan. Langkah selanjutnya, yang atas kita kalikan sama-sama yang di atas, dan yang di bawah kita kalikan sama-sama yang di bawah. Yang atas 3 kali 4 kita peroleh 12. Yang di bawah 1 kali 1, 1. 12 per 1 atau 12 dibagi 1 kita peroleh 12. Jadi hasilnya 12. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, 5 dibagi 2 per 5. Seperti tadi, bilangan bulat ubah menjadi pecahan biasa, sementara untuk yang pecahan biasa tetap langsung kita pindahkan. 5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 5 per 1. Dibagi 2 per 5 pecahan biasa, tetap langsung kita pindahkan.
Sama dengan. Langkah selanjutnya, tanda kali ini kita ubah menjadi tanda kali. Dikali. Setelah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, maka pecahan sesudahnya, yang ini, sesudah tanda bagi, kita balik. 2/5, kita balik menjadi 5/2. Sama dengan. Langkah selanjutnya, yang atas kita kalikan sama-sama yang di atas, dan yang di bawah kita kalikan sama-sama yang di bawah. Oke, pertama kita kalikan yang atas dulu. Yang atas 5 kali 5 kita peroleh 25. Kemudian bikin per. Yang di bawah 1 kali 2 kita peroleh 2. 25/2 ini pecahan biasa. Karena pembilangan lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Sama dengan. Cara mengubahnya, 25 kita bagi dengan 2. 25 dibagi 2 kita peroleh 12. Kemudian bikin per 2. Untuk angka di atas ini, cara mencarinya, ambil 25. Kemudian dikurang. Pengurangnya 12 dikali 2. 12 dikali 2, 24. Sama dengan. 25 dikurang 24 kita peroleh 1. Nah, satunya ini kita taruh di atas sini. Jadi hasilnya 12 1/2. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. 7/10 dibagi 8. Untuk contoh soal nomor 3 ini berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini pecahan biasa dibagi dengan bilangan bulat. Cara mengerjakannya sama. Bilangan bulat ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Sementara untuk yang pecahan biasa tetap langsung kita pindahkan. Oke, pertama pecahan biasa ini langsung kita pindahkan. 7/10 dibagi. Untuk yang bilangan bulat kita ubah menjadi pecahan biasa, bikin per 1. 8/1 sama dengan. Langkah selanjutnya, ubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. 7/10 dikali. Setelah mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, langkah berikutnya, pecahan sesudah tanda bagi, yang ini, kita balik. 8/1 kita balik menjadi 1/8. Oke. 1/8 sama dengan. Langkah berikutnya kita kalikan yang atas, kita kalikan sama-sama yang di atas, dan yang di bawah kita kalikan sama-sama yang di bawah. Pertama kita kalikan yang atas dulu. 7 kali 1 kita peroleh 7. Kemudian yang di bawah 10 kali 8 80. Jadi hasilnya 7/80. 7/80 ini pecahan biasa, pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, maka tidak perlu diubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. 2 dibagi 1 2/3. Untuk contoh soal nomor 4 berbeda dari yang tadi. Kali ini bilangan bulat dibagi pecahan campuran. Langkahnya hampir sama seperti tadi. Untuk bilangan bulat ubah menjadi pecahan biasa. Demikian juga pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, pertama bilangan bulat ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bikin per 1. 2 kita jadikan 2/1, kemudian dibagi. Untuk pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 1 kita kalikan dengan 3, nanti hasilnya kita tambahkan dengan 2 yang di atas. Oke, kita ulang. 1 kali 3 3, kemudian 3 kita tambahkan dengan 2 yang di atas. 3 tambah 2 kita peroleh 5. 5/3 sama dengan. Langkah selanjutnya, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. 2/1 dikali.
Setelah kita mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, maka pecahan sesudahnya, yang ini sesudah tanda bagi, kita balik. 5/3 kita balik menjadi 3/5. Sama dengan. Langkah selanjutnya, yang atas kita kalikan sama-sama yang di atas, dan yang di bawah kita kalikan sama-sama dengan yang di bawah. Pertama, yang atas dulu kita kalikan 2 kali 3, 6. Kemudian yang di bawah 1 kali 5, 5. Sama dengan 6/5 pecahan biasa. Karena pembilang lebih besar daripada pengikutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Cara mengubahnya, 6 dibagi 5 kita peroleh 1, kemudian bikin per 5. Untuk angka di atas ini, cara mencarinya, ambil 6, kemudian dikurang. Pengurangnya 1 kali 5. 1 kali 5, 5. Sama dengan 6 dikurang 5 kita peroleh 1. Nah, 1 yang ini kita taruh di atas sini. Jadi hasilnya 1/5. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. 6 dibagi 3/5. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Bilangan bulat ubah menjadi pecahan biasa. Demikian juga dengan pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, pertama bilangan bulat 6 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bikin per 1. 6/1 dibagi. Untuk pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 kita kalikan dengan 5. 3 kali 5, 15. Kemudian 15 kita tambahkan dengan 3 yang di atas. 15 tambah 3, 18. 18/5 sama dengan. Langkah selanjutnya, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. 6/1 dikali. Setelah tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Pecahan sesudahnya, yang ini sesudah tanda bagi kita balik. 18/5 kita balik menjadi 5/18. Sama dengan. Langkah selanjutnya, yang atas kita kalikan sama-sama dengan yang di atas, dan yang di bawah kita kalikan sama-sama dengan yang di bawah. Oke, pertama yang di atas dulu kita kalikan. 6 dikali 5 kita peroleh 30. Per yang di bawah 1 kali 18, 18. 30/18 ini pecahan biasa. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Sama dengan 30 dibagi 18 kita peroleh 1, kemudian bikin per 18. Untuk angka di atas ini, cara mencarinya, ambil 30, kemudian dikurang. Pengurangnya 1 dikali 18. 1 kali 18, 18. Sama dengan 30 dikurang 18 kita peroleh 12. Nah, 12 yang ini kita taruh di atas sini. Oke. Langkah selanjutnya, 12/18 ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Sama ya. 1 ini tetap, kemudian bikin per. 12 dan 18 sama-sama habis dibagi 6. 12 dibagi 6 kita peroleh 2. Kemudian 18 dibagi 6 kita peroleh 3. Jadi hasilnya dalam bentuk pecahan yang paling sederhana yaitu 1/2/3. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 6. Contoh soal nomor 6. 8 6/11 dibagi 9. Untuk contoh soal nomor 6, pecahan campuran dibagi dengan bilangan bulat. Prinsip pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya. Untuk pecahan campuran ubah menjadi pecahan biasa. Demikian juga bilangan bulat kita ubah menjadi pecahan biasa. Pertama, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 8 kita kalikan dengan 11.
8 kali 11, 88. Kemudian kita tambahkan ya 6 yang di atas. 88 ditambah 6, 94. 94 per 11. Kemudian dibagi. Ini bilangan bulat kita ubah menjadi pecahan biasa, bikin per 1. 9 per 1 sama dengan. Langkah selanjutnya, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. 94 per 11 dikali. Setelah tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, langkah berikutnya pecahan sesudahnya. Yang ini sesudah tanda bagi 9 per 1 kita balik menjadi 1 per 9. 1 per 9 sama dengan. Langkah berikutnya, yang atas kita kalikan sama-sama dengan yang di atas, dan yang di bawah kita kalikan sama-sama yang di bawah. Yang pertama, yang atas dulu, 94 dikali 1 kita peroleh 94. Yang di bawah 11 dikali 9, 99. Mudah ya? Kita peroleh hasil 94 per 99. Ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Sawangannya tegang ya. Supaya kita tidak tegang, kita tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Selanjutnya kita akan coba apa sih dulu? Ayo anak, depan kita screening dulu. Yang ketiga, ayo sini. Sudah, Nenek? Sudah. Nah, kalau sudah, baiklah, mari kita bahas satu persatu dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1.
lain, siapa yang jawabannya sama dengan yang ditulis oleh kelompok 1? Saya. Sama jawabannya? Kelompok 4 sama? Sama. Kelompok 2 sama? Sama. Ayo lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2. Yang agak besar tulis milik. Baiklah. Kelompok lain gimana dengan jawab kelompok 2? Sama? Sama ya? Kelompok 4 sama? Kelompok 4 terlalu anteng. Ya, kelompok lanjut kelompok 3 untuk menuliskan di depan. Ada yang tidak sama dengan kelompok 3? Kelompok 5 sama? Kelompok 2 sama? Sama. Lanjut. Kelompok 4 diwakili Natali. Ya. Gimana? Kelompok yang lain? Kelompok 2 sama? Beda? Oh. Kelompok 5? Sama ya, nanti kita bahas yang beda. Lanjut. Kelompok terakhir, kelompok 5. Indah sebagai wakil kelompok 5. Gimana kelompok-kelompok yang lain setuju sama dengan nomor 5? Ya, sama. Sama? Baik.
Baiklah, kita bahas satu persatu di sini. Tadi dijelaskan bahwa ada bilangan asli 7 dibagi seperempat. 7 sama saja dengan 7 per 1 dibagi seperempat. Pembagian bisa diubah menjadi perkalian. Dengan perkalian bilangannya dibalik. Penyebut sama bilangannya dibalik. Jadi 7 per 1 dikali 4 per 1. 7 kali 4 28. 1 kali 1 1. Nanti jawabannya betul. Nomor 2. Perhatikan nomor 2. Ya, nomor 2. Ini 3 dibagi 1 per 7. 3 sama dengan 3 per 1. Seharusnya ini ditulis dulu. Kita nggak betul, tapi harusnya ditulis dulu pembagian. Ya, tulis dulu pembagiannya 3 per 1 dibagi 1 per 7. Baru juga menjadi perkalian. Kalau seperti ini bingung masalahnya dari mana? Ya, dibuka dulu. Jadi 3 per 1 kali 7 per 1 sama dengan 21. 3 kali 7 21, 1 kali 1 1. Nanti jawabannya 21. Nomor 3 sama. Jawabannya 15. Betul ya? Betul semua. Nomor 4 6 dibagi 7 per 4. 6 per 1 7 per 4 diubah menjadi perkalian. Betul? Betul. Tapi seharusnya ini tidak langsung ini. 6 kali 4 berapa? 24 per 7 baru dapat disederhanakan. 24 dibagi 7 mendapat 3. Berarti sisanya 24 dikurangi 21. Ada 3. 3 dibagi 7. Nomor yang terakhir nomor 5, 8 dibagi 4 per 9. 8 per 1 kali 9 per 4. Ini tidak ditulis dulu bagiannya seperti ini. Jadi tulis dulu ya. 8 per 1 dibagi 4 per 9. Baru ditulis perkaliannya. 8 per 1 kali 9 per 4. Ada 72 bagi 4 sama dengan 8. Nah, sama. Dan paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut. Kali ini pelajaran kita, ya, kita sudah mempelajari beberapa hal di sini. Baiklah. Ini ada yang ditanyakan? Betul semua? Nomor 2. Oh, ada yang masih salah, perlu dipelajari lagi ya, perlu diulang lagi, latihan lagi. Untuk kelompok 3, Betul semua. betul semua, benar. Kelompok 4, nomor berapa yang salah? Ya, perlu latihan lagi, banyak latihan lagi ya. Kelompok 5, betul semua. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari yaitu bilangan. Baiklah. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita akan bermain, mencoba kemampuan kita mempelajari pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan, supaya nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Baiklah, kalian akan saya beri selembar kertas. Kalian akan membuat
soal pembagian bilangan asli dibagi bilangan pecahan. Masing-masing anak membuat sendiri-sendiri. Ya. Nah, sebelumnya kita duduknya kembali ke tempat semula. Kita sambil bermain, sambil belajar. Kalian membuat satu soal saja semua yang besar di tengah-tengah. Ya. Ya, membuat soal, satu soal saja di tengah-tengah. Ditulis di tengah sini ya. Membuat soal di tengah-tengah. Langsung cepat, ya. Tulis soalnya di tengah-tengah. Soal seperti yang kita kerjakan tadi. Buat satu soal, ini nomor berapa? Kita buat satu soal. Saya juga membuat di sini. Ayo, sudah? Sudah? Ini saya sudah buat. Nah, ini contoh kerjaan saya. Kalian buat sendiri. Berapa dibagi berapa? Enggak, nggak usah dijawab soal tok cepat. Sudah? Sudah? Urut? Sudah nomor 1? Sudah. Kita ambil soalnya kita punya saya. Punya ini mana? Nah, kita akan membuat bola kertas. Kita bungkus. Kita membuat bola kertas. Ayo. Kita bungkus. Kita membuat bola kertas. Banyaknya 22 lembar. Akan menjadi bola yang besar. Biar kita terampil dengan namanya antri. Saya lagi. Sorry. Curang kertasnya dilongi. Kita membuat bola kertas dan kita akan bermain bola kertas ini sambil bernyanyi. Kira-kira nyanyi lagu apa ya yang enak? Kita bernyanyi sambil joget. Nyanyi lagu apa? Tahu lah ya. Cara bermainnya saya ulang dari depan. Kita sambil bernyanyi. Kalau saya bunyi stop, bola ini berhenti. Kalian buka satu dan yang pegang harus menjawab. Kita nyanyi bareng. Saat dor, siapa yang pegang itu yang menjawab. 1, 2, 3.
Nanti tidak boleh dilempar, harus dikasihkan. Berapa soalnya? Tolong dijawab. 2 dibagi 2 1/3. Ya, dapat berapa? Oh iya. Halo, berapa? Sudah bisa jawab? Belum mampu, berarti berlatih lagi ya. Ayo kita lanjut. Yang lain. Di sini dan sana. Dimulai dengan 1, 2, 3. Gak boleh dilempar. Ayo, yang sudah dapat soal dihitung. Soalnya nanti yang sudah dapat soal menghitung hasilnya. Bolanya dilanjut ya. Ini sudah dapat soal, lanjut. 1, 2, jangan dilempar, harus dikasihkan. 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. Sekarang dari sini depan. 1, 2, 3. Kanan.
yang dapat permainan bola-bola kertas tadi dapat untuk belajar di rumah ya. Untuk ada yang belajar lagi untuk latihan supaya kita lebih paham ya. Baiklah, pelajaran kita tutup hari ini. Kesimpulannya, kita hari ini sudah mempelajari pembagian bilangan asli dengan bilangan pecah. Bagaimana pelajaran kita kali ini? Seru. Berarti kalian belajarnya senang gawe video, apa senang secara manual? Kasih gawe video. Kan diulang nih kayak video. Gak mudeng. Mudengan diterangkan. Bagaimana? Menyenangkan enggak kali ini? Menyenangkannya di bagian mana? Saat kita belajar sambil bermain. Apalagi itu yang nggak bisa diam, aktif terus. Yang penting nggak aktif, ini kajiannya ya. Baiklah, kita simpulkan pelajaran kita kali ini. Dengan pembagian bilangan asli dengan bilangan pecah, kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita misalnya membagi air minum dengan temannya, kita bawa air 1 gelas, dibagi dengan temannya yang rata, temannya mendapat 1/3, kalau kita bagi 3, kalau kita bagi 4 mendapat 1/4 bagi dan lain sebagainya. Juga biasanya diterapkan dalam kehidupan kita di rumah saat ibu kita mendapat oleh-oleh untuk semongko hidup di rumah, ya kan? Kita bagi di rumah sehingga apa? Lalu kita dapat membagi secara adil dan merata. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Baiklah, kita tutup bersama dengan bacaan doa. Ayo kita pimpin doa agar pelajaran kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuniati Nurwahidah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Temuguru, Kabupaten Banyuwangi. Saya di sini tetap bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Sucipto. Assalamualaikum Pak Cip. Waalaikumsalam Bu Yuni. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Cip hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kita hari ini akan melaksanakan program pasca observasi ya Pak. Bapak Sucipto kepada hari sudah melaksanakan observasi yang sudah saya lakukan, kemudian pra observasi juga sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Nah, sebenarnya tujuan dari pasca
observasi ini adalah untuk merefleksi kembali, Pak. Jadi merefleksikan kembali pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas 6 ya. Pada waktu itu mata pelajaran matematika ya Pak. Jadi untuk melihat kembali seperti apa sebenarnya pembelajaran yang sudah Bapak Sucipto melaksanakan. Tetapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak Sucipto. Boleh ya Pak ya? Boleh. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana Pak perasaan Bapak ketika melaksanakan kegiatan observasi kemarin itu Pak? Pertama perasaan saya senang, bangga. Nah ini yang ketiga ini perasaannya juga ada deg grogi karena saya harus mengajar di observasi teman sejawat yang lebih muda. Gitu gitu Pak. Ya. Jadi perasaannya seperti nano-nano ya. Ya. Ada senang, ada bangga, juga deg karena di situ ada observer lain ya. Jadi ada pengamat lain sehingga degnya Bapak Sucipto mungkin takut ada kesalahan-kesalahan atau bagaimana. Mungkin gitu ya Pak ya. Iya, iya. Terus Bapak Sucipto bisa untuk menceritakan kembali langkah-langkah atau tahap-tahap pada saat pembelajaran di kelas kemarin Pak. Ya, langkah-langkah yang saya ambil untuk menghadapi observasi yang pertama jelas saya membuat modul pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi progres ya. Tuh, yang kedua saya sudah juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Di samping itu saya juga menerapkan sistem belajar kelompok sesuai dengan bakat minat anak masing-masing. Juga saya menyuruh anak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Itu Bu. Ya, jadi langkah-langkah yang sudah Bapak laksanakan ketika pembelajaran kemarin yaitu sudah menyiapkan modul ajar ya Pak, modul pembelajaran sudah siap, kemudian strategi pembelajarannya sudah siap juga yaitu menggunakan diferensiasi proses. Juga saya lihat di situ juga ada diferensiasi konten ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan kepada siswa. Lalu siswa diajak berdiskusi yaitu dengan cara belajar kelompok, juga belajar untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya Pak ya. Menurut Bapak ini ya, menurut Bapak sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Ya menurut saya pembelajaran kemarin sudah berhasil ya, kira-kira ada 85% lah tingkat keberhasilannya kalau dihitung dengan nominal angka. Tuh, jadi sebenarnya keberhasilan dalam pembelajaran kemarin itu cukup banyak lah, sudah berhasil kira-kira 85% karena memang kita di dalam pembelajaran itu pasti ada saja ya Pak kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang tentunya tidak kita inginkan di situ. Menurut Bapak kendala atau hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas itu kira-kira seperti apa itu Pak? Hambatannya yang pertama jelas di sini yaitu hambatan tentang prasarana Bu, yaitu kekurangan jaringan wifi yang tidak merata, sehingga kalau kita mau mengajar menggunakan langsung ya sebenarnya sulit karena wifi-nya tidak merata. Harus pakai paket ya harus pakai paketan. Yang kedua, keaktifan siswa, tingkat keaktifan siswa tidak merata, rata-rata didominasi oleh anak-anak yang aktif saja, yang lain hanya kebanyakan menunggu gitu, menunggu temannya menjawab
atau menunggu temannya yang mau usul, mau tanya. Itu Bu. Itu Jadi hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran kemarin yaitu yang pertama sastrasnya ya Pak, terutama yaitu wifi. Ya, jaringan wifi-nya. Kemudian di sini siswa kurang aktif. Ada beberapa siswa yang kurang aktif karena kemampuan dari siswa itu memang bermacam-macam. Jadi bagi mereka yang kurang aktif, jadi hanya menunggu saja sambil mendengarkan gitu ya Pak. Terus ketika kendala atau hambatan itu terjadi di kelas ya, tentunya Bapak ingin tahu ya, tentunya Bapak pasti tahu apa sebenarnya yang menyebabkan hambatan atau kendala itu bisa terjadi Pak. Ya Bu. Hambatan itu yang pertama dikarenakan mungkin ya. Karena anak-anak itu mungkin kurang percaya diri yang pertama. Yang kedua mungkin grogi karena ditunggui oleh guru lain, jadi dia agak canggung. Yang itu. Terus yang ketiga otomatis yaitu tingkat kemampuan anak yang tidak sama. Jadi anak yang kemampuannya kurang otomatis mau jawab takut salah, takut ini dan lain sebagainya. Jadi yang menyebabkan hal tersebut terjadi atau yang menyebabkan hambatan itu satu itu karena kemampuan anak yang berbeda, kemudian karena mungkin ada guru lain sehingga anak-anak itu malu atau kurang percaya diri. Kira-kira nih Pak, kira-kira untuk mengatasi atau untuk meminimalkan hambatan tersebut itu mungkin Bapak mempunyai rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Ya jelas harus ada bencana untuk memperbaiki kesalahan itu harus memang. Nah rencana saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang rajin atau anak yang dan kepada anak yang kurang rajin. Akan saya tunjuk atau bagaimana supaya kesempatannya sama, jadi sama-sama punya kesempatan untuk menyampaikan hasil pendapatnya atau hasil pekerjaan. Jadi solusi yang akan Bapak lakukan atau rencana yang akan Bapak lakukan untuk anak-anak ya, itu memberi kesempatan yang sama kepada mereka. Terus untuk Satgas saya ya juga harus mengusulkan kepada lembaga untuk menambah jaringan wifi supaya masing-masing kelas bisa mengoperasikan secara belajar secara online. Biar tidak fokus di ruang komputer saja. Betul. Karena dengan bertambahnya jaringan komputer mungkin jaringan wifi itu seluruh kelas bisa menggunakan ya Pak. Jadi tidak gantian, bisa secara bersamaan menggunakannya. Kira-kira nih Pak, kira-kira kapan ini Bapak akan memulai atau mulai actionnya ini untuk memperbaiki hambatan yang ada tersebut? Ya seharusnya secepat mungkin ya pembelajaran yang akan datang saya sudah harus memperbaiki, juga harus untuk mengatasi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan itu Bu. Ya, memang segala sesuatu itu apabila ada hambatan memang harus segera diatasi ya Pak, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Baiklah Pak, tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, dan saya juga memiliki beberapa catatan ini Pak ya, beberapa catatan ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin, yaitu sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi mengenai keaktifan siswa, itu saya melihatnya memang keaktifan siswa itu sudah baik. Meskipun ada beberapa anak yang kurang aktif, mungkin seperti yang Bapak Cipto katakan tadi, anak-anak malu ketika ada guru lainnya ada di situ, kemudian kemampuan mereka juga tidak sama, sehingga yang berbicara hanya anak-anak itu saja. Kemudian tujuan pembelajaran, saya juga sudah melihat tujuan pembelajaran
sudah disampaikan dengan jelas kepada siswa oleh Bapak Sucipto, sehingga apa yang ingin kita capai nanti itu bisa terlaksana. Kemudian metode yang dilakukan atau strateginya juga sudah ada ya Pak. Ya. Jadi metode yang digunakan atau strateginya menggunakan diferensiasi proses, diferensiasi konten, kemudian menggunakan diskusi kelompok, sehingga anak-anak itu saling bekerja sama di situ saat dalam mengerjakan tugas. Mereka juga saya lihat sudah ada yang mau mempresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk pengelolaan kelas juga saya lihat sudah sangat bagus sekali. Di situ Bapak sudah bisa memanajemen kelas dengan bagus, anak-anak bisa belajar dengan gembira dan menyenangkan. Itu tadi adalah catatan-catatan yang sudah saya buat kemarin ya Pak, pada saat Bapak Sucipto itu melaksanakan pembelajaran. Mungkin ada sedikit catatan tambahan untuk Bapak dari saya ya. Mungkin ada perlu bimbingan khusus ini Pak, perlu bimbingan khusus bagi murid yang memiliki kemampuan kurang, mungkin seperti itu. Jadi dikhususkan, jadi tidak disamaratakan gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali Bapak Sucipto atas kerjasamanya mendampingi saya dalam supervisi untuk akademik ini ya, atau coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan melaksanakan tugas ini. Jadi ini adalah bentuk tugas aksi nyata saya di coaching supervisi akademik, sehingga proses mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pra, observasi sampai pasca, ini kita sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang ingin Bapak Sucipto sampaikan. Ya Bu, ada kata-kata yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu yang mempercayakan diri untuk mensupervisi saya, sehingga itu menambah wawasan, menambah kiat saya, menambah kemampuan saya untuk memperbaiki pembelajaran saya di dalam kelas. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Cir, saya juga merasa sangat senang sekali melakukan supervisi dengan Bapak Sucipto, dan saya sangat berterima kasih sekali atas kerjasamanya selama ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan mungkin di hati Bapak Sucipto, kami atau saya minta maaf ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.